Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baiklah, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Bagi yang terucapkan namanya, silakan tunjuk tangan dan katakan hadir. Anissa, Aurel, Bara, Dimas, Rati, Yahya, Ziva. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita hadir semua. Semoga pada hari ini pembelajaran kita lancar dan bermanfaat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Nah, ibu mau bertanya, siapa di antara anak-anak ibu semuanya yang telah mengetahui apa itu cerpen? Bagi yang tahu, ayo silahkan tunjuk tangan. Baiklah, jika tidak ada, biarkan ibu menjelaskan. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan cerita fiksi yang dikemas secara singkat, jelas, dan ringkas. Cerpen ini biasanya hanya mengangkat suatu permasalahan yang terjadi pada satu tokoh saja dalam cerpen itu. Nah, cerpen ini terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen memiliki banyak sekali unsur-unsur pendukung untuk terciptanya sebuah cerpen. Nah, pada hari ini kita hanya membahas 2 unsur saja. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik merupakan unsur yang berada di dalam karya atau di dalam cerpen tersebut. Unsur intrinsik ini memiliki 6 poin penting. Yang pertama yaitu tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam yaitu amanat. Nah, tema merupakan ide pokok atau pokok pikiran sang pengarang dalam menuliskan cerita pendek tersebut. Nah, latar terbagi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat ini berkaitan dengan di mana lokasi terjadinya sebuah adegan di dalam cerpen. Contohnya seperti di pasar, di rumah sakit, di museum, dan lain-lain. Latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya suatu adegan itu terjadi di dalam sebuah cerita pendek.
Contoh dari latar waktu ini di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, hari ini, besok, dan kemarin, seterusnya. Latar suasana itu menggambarkan bagaimana suasana yang terjadi di dalam cerpen, seperti suasana bahagia, suasana haru, suasana senang, dan suasana sedih, serta suasana-suasana yang lainnya. Selanjutnya kita membahas yaitu alur. Alur merupakan jalannya dalam sebuah cerita cerpen. Alur ini terbagi atas 3 pula. Yang pertama adalah alur maju atau disebut juga dengan kronologi. Yang kedua yaitu alur mundur atau disebut juga dengan flashback. Dan yang terakhir yaitu alur campuran. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran atau yang berperan atau manusia yang ada di dalam cerita pendek. Siapa yang berperan di dalam cerita pendek itu, itulah yang disebut dengan tokoh. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan bagaimana cara pengarang menceritakan cerita pendek yang ia tulis. Sudut pandang ini ada 2 kalau dalam cerpen, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir dari unsur intrinsik dalam cerpen yaitu amanat. Amanat ini merupakan pesan moral apa yang didapat atau pengajaran apa yang didapat dari cerita pendek tersebut. Selanjutnya kita membahas unsur ekstrinsik dalam cerpen. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang berada di luar cerita atau di luar karya. Meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang penulis, yang kedua yaitu latar belakang masyarakat, dan yang ketiga yaitu nilai dalam cerpen. Latar belakang penulis ini yaitu sebuah unsur ekstrinsik dalam karya sastra atau dalam cerpen yang mendorong penulis pengarang untuk menuliskan sebuah cerita pendek. Latar belakang penulis ini biasanya berdasarkan apa yang terjadi pada penulis, seperti pengalaman pribadi, kondisi psikologis, dan lain-lainnya. Latar belakang masyarakat yaitu kejadian apa saja yang terjadi di sekitar pengarang sehingga itu menjadi pengaruh bagi penulisan cerita pendek. Latar belakang masyarakat ini bisa dilihat dari keadaan politik, keadaan sosial, keadaan ideologi negara, bahkan keadaan ekonomi. Nah, nilai dalam cerpen ini ada 4. Yang pertama yaitu nilai agama, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, dan yang terakhir nilai budaya. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin menanggapi atau yang kurang mengerti dengan pembahasan Ibu? Silakan bertanya, anak-anak Ibu semuanya. Baiklah, jika tidak ada, berarti Ananda semua paham ya. Nah, selanjutnya buka buku paket bahasa Indonesia halaman 42.
43. Nah, dalam halaman 43 ini terdapat satu contoh cerpen yang berjudul Rumah, karya dari Risma Cecilia. Nah, anak-anak ibu semuanya, silahkan tentukanlah unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik yang ada pada novel Rumah tersebut. Baik, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada ibu. Mulai bekerja anak-anak. Sembari mengerjakan tugas yang ibu berikan, ibu akan memeriksa tugas yang ibu beri pada kelas sebelah. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ragu, bisa ditanyakan kepada ibu. Silahkan kerjakan tugasnya anak-anak. Baiklah, waktu pengerjaan untuk tugas kita tinggal 20 menit lagi ya anak-anak. Silahkan dipercepat pengerjaan tugasnya agar waktu tidak habis. Baiklah anak-anak ibu semuanya, berhubung waktu pengerjaan telah habis, silahkan kumpulkan tugas yang ibu berikan di meja ibu. Nah, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu cerpen merupakan salah satu karya sastra dalam bentuk tulisan yang pendek, ringkas, dan jelas. Nah, dalam cerpen ini terdapat dua unsur yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini ada 6, yaitu tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik ada 3, yaitu latar belakang penulis, yang kedua latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan yang ketiga yaitu nilai dalam cerpen. Baiklah, di antara anak-anak ibu semuanya, apakah ada yang dapat mengulangi dan mengucapkan kembali kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Baiklah, silakan Rati. Ya, betul sekali Rati. Murid-murid semuanya berikan tepuk tangan kepada Rati. Nah, berhubung waktu kita sudah habis ya anak-anak, berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silahkan ketua kelas pimpin doa sebelum doa sesudah belajar kita dan bersiap-siap untuk pulang. Baiklah anak-anak ibu semuanya, akhir kata yang ibu ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.